Shalom, selamat datang jemaat dalam ibadah persiapan tahun baru di petang ini. Selamat mempersiapkan hati dan pikiran jiwa kita untuk menyambut berkat di tahun yang baru. Sebelum ibadah ini dimulai, kami menyanyikan beberapa lagu, semoga menjadi berkat kekuatan untuk kita semua. Ada satu nama yang indah, nama itu penuh kuasa. Yesus namanya, Anak Tunggal Bapa, Dialah Raja atas segala raja. Janganlah kita ragu padanya, terimalah di dalam hidupmu, sebab Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Marilah kita puji namanya, sembah sujud padanya, bersorak glori, haleluya. Puji, sembah dan muliakanlah, dan agungkan Dia di dalam hidupmu. Jangan kita lupa kasih Tuhan Yesus, karena Dialah kita ada. Janganlah kita ragu padanya, terimalah di dalam hidupmu, sebab Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Marilah kita puji namanya, sembah sujud padanya, bersorak glori, haleluya. Puji, sembah dan muliakanlah,
Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 31 Desember 2023, pukul 19.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat malam, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak di kebaktian akhir tahun malam ini. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian Tahun Baru Senin 1 Januari 2024 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 09.00 WIB. Kebaktian Perjamuan Kudus Minggu 7 Januari 2024 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 09.00 WIB, sedangkan pukul 18.00 WIB merupakan kebaktian minggu pertama. Kebaktian saat ini merupakan kebaktian akhir tahun 2023 yang dilayani oleh Pendeta E.T. Mas Paitela. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. Pembacaan Alkitab dari Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini: 1. Revi Aipasa, 2. Wilson Maiseka, 3. Rimaniar Hetaria. Lagu prosesi masuk para pelayan, Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 dan 5. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 158. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian akhir tahun 2023 ini. Shalom. Ambon, 31 Desember 2023. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Tuhan, haleluya, kasih-Nya tak berkurang, haleluya, sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Saudara-saudara jemaat, marilah kita beribadah kepada Tuhan di penghujung tahun 2023 ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai jemaat yang bersyukur di akhir tahun 2023 ini. Saudara-saudari, kita telah tiba di penghujung tahun 2023. Banyak kejadian dan peristiwa yang kita lalui sepanjang tahun ini, baik itu yang membawa kebahagiaan maupun kesedihan. Meski kita tak mampu mengerti maksud Tuhan, tapi ada satu hal yang pasti dan harus kita yakini, yaitu rahmat Tuhan tidak pernah berakhir bagi orang yang takut akan Dia. Oleh sebab itu, marilah kita nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan yang telah menunjukkan kesetiaan yang tiada taranya bagi kita umat-Nya. Saat ini saat paling indah, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami rasakan berkat-Mu melimpah. Dalam hidup ini ada sukacita. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Pengakuan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tak terhitung berkat Tuhan yang bisa kami nikmati di sepanjang tahun ini. Namun tak terhitung pula pelanggaran dan dosa-dosa yang berulang kali kita lakukan. Di ujung tahun ini, marilah dengan penuh kejujuran kita berserah kepada Tuhan. Sampai di ujung tahun ini, katong semua sedikit apa-apa teteh manis aleh. Cobaan datang siang malam, katong semua ia ada baleman. So dengar lonceng kejadian, dan sapu dadas supaya beta pun salah sion. Penyangkal diri buka hati, minta syo Tuhan mau ampun jiwae. Katanya dunia sedih besar, manusia hidup di dalam dosa. Sion, Yesuslah ini kandang yang hina, pastinya tandanya di surga. Turun ke dunia, biar katong semua Sion, katong sangsara. Mari jua bersaudara, hadirat Tuhan Yesus di dalam hati. Saudaraku, jika di sepanjang tahun ini ada banyak perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, sesama bahkan ciptaan yang lain, berserulah kepada Tuhan dengan segenap hati dan mohon pengampunan dari-Nya.
Jika mulut penuh dengan kata-kata kesombongan, cela dan hujat, ingatlah bahwa Tuhan benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Maka tunduklah di hadapannya, sebab ia berkenan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ya Yesus Kristus penebus kami, Engkau datang untuk menebus dosa-dosa kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Bagi setiap orang yang dengan tulus dan penuh kesungguhan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah, ketahuilah bahwa anugerah terbesar dalam hidup kita adalah di dalam Yesus, yang oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Hilang putar
Saudara-saudari, beginilah perintah hidup yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Tetapi Kau peduli dan mengasihiku, walau jauh darimu. Inginku datang padamu ya Tuhan, tunjukkanlah kebesaran-Mu. Hidup yang tak pasti buat diriku tiada berarti. Ajarilah aku dengan kasih-Mu, agar aku selalu dekat padamu. Jangan Kau biarkan aku tersesat di dunia ini. Ajarilah aku dengan kasih-Mu, menyusuri lembah kehidupan ini, menebarkan kasih yang abadi dari-Mu Tuhan. Ku tak mengerti ya Tuhan akan kasih-Mu yang abadi, tetapi Kau peduli dan mengasihiku, walau jauh darimu. Ku datang padamu ya Tuhan, Tunjukkanlah kebesaran-Mu. hidup yang tak pasti membuat diriku tiada berarti. Ajarilah aku dengan kasih-Mu, agar aku selalu dekat padamu. Jangan Kau biarkan aku tersesat di dunia ini. Ajarilah aku dengan kasih-Mu, menyusuri lembah kehidupan ini, menebarkan kasih yang abadi dari-Mu Kita mendengar persembahan pujian solo dari Revi Aipasa. Selamat hari Minggu buat saudara semua. Yang terasa tahun 2023 semua berakhir. Banyak hal yang terjadi dalam ketemu hidup dari
hal baik sampai hal yang mendukakan ketumpu hati. Cuma satu yang betul bilang buat saudara dong semua, ada satu pribadi yang saya akan pernah kasih tinggal katong, itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan
Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian akhir tahun 2023, kita akan membaca Alkitab dari kitab Ulangan pasal 31 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak membaca ayatnya yang genap. Namun sebelum itu, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, di saat ini sebagai persekutuan yang percaya kepadamu, kami akan membaca maupun mendengarkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu ya Allah Bapa, bagi kami yang membaca maupun yang mendengar. Demikian-Mu bagi pelayan firman-Mu, Pendeta E.T. Mais Patela, yang akan menyampaikan pemberitaan firman-Mu. Kami yakin dengan sungguh apa yang akan disampaikan Tuhan tuntun lewat penyertaan Roh Kudus-Mu, dan kami yang mendengarnya menerima dengan penuh sukacita untuk mengakhiri tahun perjalanan 2023 dan siap untuk menerima anugerah di tahun yang baru 2024. Bersabda berfirmanlah Allah Bapa, sebagai persekutuan yang ada di saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Kita baca judul bersama-sama, Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun 2023 ini patut saya katakan sebagai tahun yang sempurna di dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Simple memang alasannya. Alasan sebagai orang beriman tentunya. Karena 1 Januari 2023 itu bertepatan hari Minggu. Dan 31 Desember 2023 juga bertepatan hari Minggu. Ada 52 minggu dan itu berarti ada 52 minggu pula, 52 hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan di tahun ini, dan sempurna semenjak kita memulai tahun ini, begitu pula kita mengakhirinya. Asumsi teologinya adalah karena kita percaya ibadah itu adalah satu persekutuan tubuh Kristus, di mana jemaat-jemaat datang kepada Tuhan untuk menyatakan respon syukur, terima kasih, memberi persembahan kepada Allah. Maka tahun ini benar-benar kita jalani dalam kepasrahan kita kepada Tuhan, sambil tetap bersekutu atau memelihara persekutuan yang kudus itu. Persekutuan yang kita sebut sebagai gereja yang ada dalam rumah tangga kita masing-masing, tapi juga dalam satu jemaat yang kudus. Persekutuan yang ditandai oleh ibadah dan di dalamnya berlangsung pemberitaan firman Tuhan, pelayanan sakramen, persembahan syukur dan puji-pujian, ibadah yang menguatkan kita memulai tahun ini dan mengakhirinya pula dengan Allah. Semuanya berlangsung di dalam kebaktian umat. Itu memberi pesan kepada kita bahwa kita mesti semakin memperkokoh kesatuan di antara kita sebagai warga gereja, sebagai orang-orang percaya. Itu memberi pesan kepada kita bahwa segala perintah Tuhan yang diperdengarkan kepada kita telah kita tunaikan di dalam seluruh karya kita atas tahun ini. Dan itu pun menandakan bahwa ke tahun yang baru kita akan melakukan hal serupa itu, sambil tetap memelihara persekutuan yang telah Tuhan kuduskan kepada kita semua. Sebab itu memang tahun ini harus pula kita sebut sebagai tahun di mana kita menikmati kasih Allah yang tidak berhingga. Kita menikmati kasih Allah yang tidak pernah berakhir, kasih Allah yang tidak bertepi, kasih Allah yang tiada ujungnya, kasih Allah yang melilit kita semua, kasih Allah yang karena itu mengungkung kita di dalam pemeliharaannya, sehingga kita tidak mau sedikit pun keluar dari rangkulan kasih itu. Bukan karena kita membutuhkannya, tetapi oleh karena kita percaya kita hidup oleh kasih itu. Kasih yang sempurna kita alami secara bersama-sama. Kasih yang otomatis menyatukan kita, membuat kesatuan di antara kita itu sebagai kesatuan yang tidak bisa dibagikan, tidak bisa dipecahkan, tidak bisa diputuskan, tidak bisa dengan mudah untuk dihancurkan. Kesatuan iman di dalam Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Itu hal pertama sebagai bagian dari refleksi tentang tahun ini. Hal yang kedua, memang ini sudah menjadi sebuah kelasiman dalam tradisi liturgi bahwa kita mengakhiri tahun setelah kita melakukan rangkaian perayaan Adventus Natal dan Natal Kristus. Dan karena teks kita hari ini terbaca dari Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan ayat 8, saya melihat ada korelasi yang sangat kuat dengan semua narasi Natal yang sudah diberitakan kepada kita berulang-ulang dalam masa Adventus dan Natal Kristus.
Korelasinya terletak kepada sikap seorang yang mau menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan Allah sebagai hamba yang merendahkan hati dan setia. Seluruh narasi Natal kita dihiasi oleh bagaimana Maria menerima kehendak Allah atas dirinya untuk mengandung dan melahirkan seorang anak, suatu tugas yang sangat penting, suatu tugas yang sangat mulia, tugas yang tidak pernah didapati oleh siapapun di muka bumi ini. Tapi ia menyimpannya di dalam hati, dan dia hanya mengaku kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini seorang hamba, jadilah padaku seperti perkataanmu. Totalitas kerendahan hati, penyangkalan diri, kesetiaan seorang hamba yang dipresentasikan Maria dalam menerima kehendak Allah itu dan menjalankannya dengan setia. Narasi Natal kita juga dihiasi oleh cerita tentang bagaimana Yusuf mesti meninggalkan egoismenya, bahkan karena itu meruntuhkan pula egoisme budaya masyarakat Yahudi dengan kembali mengambil Maria untuk menjadi istrinya. Semua hal yang berkaitan dengan egoisme dipatahkan di dalam narasi-narasi Natal oleh mereka yang menerima tanggung jawab Maha Kudus tetapi mau merendahkan diri, mau menyangkal diri, mau menjadi hamba yang hanya melakukan apa yang Tuhan katakan. Totalitas keberadaan diri kita sebagai orang percaya mesti bersumber dari situ. Seluruh karakter kepelayanan kita pun harus terpancar dari narasi-narasi kerendahan hati itu. Narasi kesetiaan hamba-hamba Tuhan, narasi dari orang-orang yang mendapat tugas sangat mulia tapi tidak menonjolkan dirinya sedikit pun, melainkan menghambakan diri, merendahkan diri. Itu suatu karakter dan keteladanan kekristenan sepanjang masa. Selain yang selalu kita banggakan bahwa kita ini hidup dengan mengasihi, namun keteladanan itu, menghambakan diri, merendahkan diri adalah juga karakter kekristenan yang mesti terwariskan sepanjang masa dalam hidup kita. Setidaknya pada dua gambaran itu ada hubungan langsung dengan apa yang mau dikatakan Musa di dalam pasal 31 kitab Ulangan ini. Kita tahu persis bahwa tokoh ini menjadi tokoh sentral di dalam seluruh rencana Allah membebaskan orang Israel, tapi juga tokoh sentral dalam rencana Allah di awalnya untuk membangun suatu bangsa yang besar. Rencana Allah dengan bangsa itu untuk membawa mereka masuk ke tanah Kanaan supaya segala janjinya dengan Abraham, Ishak dan Yakub di masa purbakala digenapkan, menjadi nyata. Janji-janji di masa lampau yang diucapkan Allah, yang diikatkan Allah dengan leluhur Israel itu menjadi nyata, dan Musa menjadi tokoh sentral di dalam seluruh peristiwa itu. Bangsa itu mesti dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dalam Keluaran pasal 3 bahkan Tuhan sepertinya jumawa untuk segera membebaskan umatnya, sebab teriak minta tolong itu telah sampai ke telinganya. Dia mau segera oleh kasihnya membebaskan mereka, dan dia memilih seseorang di antara mereka, yaitu Musa. Figur ini sangat sentral di dalam gerakan pembebasan Israel, atau bahkan dalam gerakan pembebasan umat manusia sepanjang sejarah dari perbudakan. Seorang sosok yang sangat sentral dalam cerita iman kita. Cerita itu, apa yang Musa lakukan sudah menjadi cerita sekolah minggu dan kita sudah memahaminya. Saya hanya mau mengatakan bahwa ia sudah berusaha melakukan
menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepadanya, meski di awalnya ia merasa sesungguhnya ia tidak mampu menjalankan tugas itu. Ibu dan bapak, baik Musa seperti juga Maria dan Yusuf adalah orang-orang yang semenjak mendapatkan tanggung jawab itu merasa dirinya tidak layak, dirinya tidak mampu. Orang-orang besar dalam cerita iman kita yang menghiasi cerita-cerita Alkitab juga di waktu mendapatkan tanggung jawab seperti itu merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya tidak mampu. Hal itu penting. Penting bukan untuk menolak, tapi penting supaya kemahakuasaan Allah yang terjadi atas diri mereka, atas pekerjaan mereka, kemahakuasaan Allah yang terjadi pada tiap keberhasilan mereka, kemahakuasaan Allah yang terjadi. Supaya kalau kita menyelesaikan semuanya, Dia masih memaklumkan segala hukum Tuhan di hadapan umat kepada hidup mereka, semata-mata supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan saja. Dan karena itu Tuhan yang akan mengatur jalan mereka ke depan. Kemenangan berikut kemenangan sudah Dia raih dalam seluruh tugasnya. Dia juga sudah melampaui krisis dirinya sendiri. Dikala dia harus berkata kepada Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami keluar dari Mesir. Musa sudah melewati krisis dirinya. Di dalam masa-masa ia menjalankan tugas itu, semuanya sudah dia selesai, ia jalani, semuanya sudah selesai ia hadapi, sudah selesai. Dan kini setapak saja Dia akan mengantar umat itu masuk ke Kanaan, ke tanah perjanjian. Setapak saja janji Tuhan itu digenapkan. Setapak saja harapan umat untuk masuk ke tanah perjanjian itu digapai. Setapak saja cita-citanya pun sebagai seorang pemimpin dapat ia wujudkan. Setapak saja ia akan menyempurnakan seluruh narasi kepemimpinannya, kegembalaannya terhadap umat itu. Tinggal setapak saja. Tapi apa kata Tuhan kepada Musa? Engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan itu. Engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan itu. Padahal tinggal setapak saja. Dia membawa umat ini berhasil sesuai rancangan Allah. Tinggal setapak saja. Tapi Tuhan bilang, engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan itu. Yosua lah yang akan memimpin mereka masuk ke tanah yang aku janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Padahal tinggal setapak saja. Artinya tinggal menyeberang Yordan saja. Laut Teberau saja bisa diseberangi, apalagi cuma Yordan. Tapi Tuhan bilang engkau tidak akan menyeberanginya. Disitulah ibu dan bapak, terlukislah dengan sempurna kepasrahan Musa sebagai hamba kepada kehendak Allah. Dia bukan sekedar merelakan Tuhan mewujudkan rencananya dengan Yosua untuk memimpin umat itu, tapi dia benar-benar menyelesaikan segala tugasnya dengan sempurna di hadapan Tuhan dan di hadapan umatnya. Dia mesti mempersiapkan umatnya menyambut hari besar yang akan Tuhan lakukan dengan mereka, yaitu masuk ke tanah Kanaan dengan dipimpin bukan lagi olehnya melainkan oleh Yosua. Bentuk kepasrahan diri seorang hamba yang sudah melaksanakan tugasnya. Di sini banyak kita yang gagal paham. Karena kita mungkin merasa bahwa kita yang harus sampai ke puncaknya. Padahal Tuhan mungkin juga merencanakan hal yang lain dengan itu.
Sehingga kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak benar-benar menyertai kita sampai kita mencapai hasilnya yang paling tinggi. Kadang kita gagal paham untuk juga mengatakan bahwa saya belum selesai melaksanakan tugas ini. Biarlah saya menyempurnakannya, menyelesaikannya terus. Ini waktu saya, bukan waktu orang lain. Disitulah kita gagal paham bahwa Allah yang berdaulat atas segala tanggung jawab yang kita kerjakan. Dan Dia yang mau melakukannya bahkan dengan menunjuk seorang pemimpin yang baru bagi umat itu. Dia yang mau melakukannya dengan mereka. Biasanya di tapal batas itu kita takut kehilangan banyak hal, bahkan takut kehilangan popularitas. Padahal kita lupa justru di tapal batas itu yang mesti kita tegakkan adalah kemuliaan Allah atas umat itu. Karena kita boleh berakhir, kita boleh selesai, tapi kasih sayang Tuhan dengan umat tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah selesai. Dan pada waktu itulah Tuhan menyempurnakan semua yang sudah kita kerjakan. Musa memperolehnya, dan dia menjaminkan kepada umat bahwa mereka akan berjalan masuk ke tanah Kanaan, sebab Tuhan yang akan berjalan dengan mereka. Di ayat terakhir dibilang jangan takut dan jangan cemas. Dan kepada Yosua ia ingatkan, kuatkanlah hatimu dan pimpinlah umat ini masuk ke tanah Kanaan. Seorang pemimpin, seorang gembala yang sangat luar biasa. Karena ia sudah selesai dengan dirinya, dia mempersiapkan seorang penggantinya untuk melaksanakan tugas itu. Dia mempersiapkan umatnya untuk mencapai harapan mereka. Di situ keluhurannya sebagai seorang pemimpin, keluhurannya sebagai seorang gembala, keluhurannya sebagai seorang hamba yang melayani. Keluhuran Musa terletak di situ. Dia takluk kepada kuasa Allah, tapi dia mempersiapkan dengan benar penggantinya dan umatnya sendiri. Krisis di tapal batas harus kita jawab dengan sikap itu. Mempersiapkan diri, mempersiapkan siapa yang akan meneruskan tugas kita ke depan, dan paling penting mempersiapkan umat untuk terus berjalan, terus melangkah. Sebab Tuhan tidak berhenti berjalan dengan mereka. Dia yang akan mendahului mereka masuk ke tanah Kanaan. Karena itu mereka harus terus mengikutinya. Musa di titik itu menjanjikan kepada umatnya untuk memelihara iman hanya kepada Allah dan ikutlah Dia. Tapal batas itu sangat penting bagi Musa dalam kerangka tadi. Tapal batas itu juga yang kini harus kita maknai ketika kita akan mengakhiri tahun 2023 dan masuk ke tahun 2024. Ada banyak orang mungkin menganggap bahwa ada banyak hal yang kita belum bikin. Saya katakan di situ kita gagal paham. Karena kita masih ada sampai dengan hari ini. Bukan kita belum bikin, kita sudah melakukannya. Tapi ada batas-batas tertentu supaya biarlah Allah yang dipermuliakan dalam segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Bukan kita tidak sanggup, melainkan Allah menyediakan orang lain untuk mewujudkan harapan itu. Sebab mungkin karunia kita bukan di situ, tapi Allah memperkaya orang lain dengan karunia serupa itu untuk melakukannya. Bukan kita gagal, kecuali kita tidak becus, kecuali kita tidak setia, kecuali kita melarikan diri. Semua yang belum selesai kita kerjakan akan Tuhan sempurnakan di masanya. Seperti Musa, Tuhan akan menyempurnakan di masanya. Sebab Ia akan membawa umat itu masuk ke tanah Kanaan dan mereka memang masuk ke situ. Meskipun hari ini masih ada gonjang-ganjing di sana, tapi mereka telah masuk ke tanah perjanjian itu. Dan tugas Musa sebagai hamba sudah ia persembahkan kembali kepada Tuhannya. Pengutusannya sampai di situ. Untuk sampai ke titik paling puncak itu urusan Allah
dengan umatnya, tetapi ia tetap setia. Kita akan masuk ke tahun 2024, Ibu dan Bapak. Mari kita syukuri segala sesuatu yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan, yang sudah terjadi atas tahun ini. Dan mari kita merenungi diri kita di tapal batas ini bahwa benar, kita ini hanya hamba Allah. Kita ini hanya alat di tangannya. Tapi Dia sudah memakai kita begitu hebat atas tahun ini. Dia sudah menopang kita dengan tangannya yang nyata atas tahun ini. Di saat kita lemah, di saat kita tidak sanggup menyelesaikan banyak hal, satu yang penting, Rohnya membuat kita masih tetap memelihara iman. Dan karena itu kita ada bersama-sama mensyukuri kasih Allah yang sempurna atas tahun 2023 ini. Maka mari kita berjalan ke tahun 2024. Sebab Tuhan sudah berjalan mendahului kita ke sana. Dia selalu membuat hari baru di mana Dia sudah ada terlebih dahulu di situ. Dia selalu memberikan kepada kita suatu tempat yang baru di mana Dia sudah menguduskannya terlebih dahulu. Kita tinggal masuk dan menempatinya. Dia sudah mempersiapkan kepada kita tanggung jawab yang baru di mana Dia sudah ada dan berkarya di situ. Kita tinggal datang dan menyempurnakan semuanya oleh karunia yang Allah beri. Karena itu kuatkan hatimu. Jangan takut, jangan cemas. Sebab Allah sudah berjalan mendahului kita ke tahun yang baru, ke suatu masa baru, di mana Ia masih akan melakukan banyak hal, semata-mata karena Ia tetap ingat pada janji setianya dengan kita semua. Saya mau mengakhiri khotbah ini dengan membaca satu narasi yang sebelum saya datang ke gereja saya coba tulis. Kalau panjang saya minta maaf, karena memang 3 halaman. Saya beri judul dari Inspirasi Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Saya beri judul pada narasi ini, Doa Gembala di Tapal Batas. Ya Tuhan, sejak semula telah Engkau selamatkan aku, kala tubuh kecilku dilabuhkan di atas sungai Nil oleh ibuku, yang tidak ingin nyawaku dicabut pedang Firaun. Perempuan itu telah mengangkatku, namun Kau biarkan aku makan dari buah dada ibuku sendiri, supaya aku tidak melupakan asalku, tidak melupakan rahim yang melahirkan aku, dan tidak melupakan cinta yang membuat aku ada. Ya Tuhan, Kau tahu tanganku berlumuran darah, sebab aku tidak bisa melihat kesewenangan atas orang lemah, meski mereka adalah budak. Aku telah lari dari kejaran istana, bersembunyi dari kegeraman Firaun. Di gurun aku berkelana tanpa sanak. Ya Tuhan, di gurun aku harus bertahan hidup. Akulah gembala segala ternak mertuaku, supaya aku bisa menjadi lelaki yang bertanggung jawab atas keluargaku. Engkau menyapa aku dalam semak yang bernyala. Telah Kau pilihkan aku yang tak berdaya pada tugas seberat itu. Meski Kau memaksaku, aku tetap berkata, aku tidak mampu. Jangan Kau biarkan aku kembali ke Mesir dan berhadapan dengan Firaun itu lagi. Sudah tentu aku akan dihabisi olehnya, walau ibu angkatku menangis meminta aku diselamatkan. Tapi Engkau Tuhan, Engkau memaksaku melakukan suatu tugas di luar batas mampuku, dan bagi mereka aku tidak terhitung ke dalam bilangan-Mu. Bagaimana aku bisa berhasil mewujudkan rencana-Mu Tuhan?
Ya Tuhan, namun aku sadar di hadapan-Mu, aku tidak lebih dari tongkat di tangan-Mu. Aku kecil di hadapan titah-titah-Mu. Aku rendah di hadapan segala firman-Mu. Semak belukar yang menyala itu terlalu mulia. Meski kepadaku Kau pakaikan jubah seorang raja. Atas firman-Mu, aku adalah aku sebagaimana aku ada. Aku sadar kini, Engkaulah yang menyuruhku dan aku harus pergi. Mungkin pun pergi menjemput cara dan hari matiku. Tapi aku telah percaya, Engkau ada dan akan tetap ada. Maka aku tetap pergi. Kembali ke tempat di mana segala ancaman membungkusiku seperti baju berlapis. Aku tahu Engkau akan membebaskan umat-Mu, meskipun aku tidak akan melihat kebebasan itu dengan mataku, sebab habis waktuku di tangan Dia yang terus dendam kepadaku. Ya Tuhan, Engkau ada sebagaimana Engkau ada. Engkau telah mengurapi aku dan membuat tongkatku menyatakan siapa Engkau. Engkau ada sebagaimana Engkau ada. Sebab aku beroleh keberanian masuk ke istana, mengeluarkan umat-Mu dari sarang perbudakan. Engkau ada sebagaimana Engkau ada. Sebab aku tidak biarkan kami berjalan tanpa hambatan. Sang Firaun mengejar kami. Kami dihimpit oleh dua ancaman kematian. Laut yang luas bergelombang di depan, selaksa tentara berkuda yang menyusul langkah kaki kami di belakang. Engkau ada sebagaimana Engkau ada, karena laut Kau belah dan dasar laut menjadi jalan pembebasan. Kau luputkan kami dengan berkat kedua tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau ada sebagaimana Engkau ada. Ya Tuhan, sepanjang jalan umat-Mu menyaksikan nama-Mu. Miriam kakak perempuanku adalah pimpinan pujian. Tak terhenti menari girang karena Engkau. Dengan tangan-Mu menyelamatkan kami. Sepanjang jalan umat-Mu menyanyikan kehadiran-Mu. Dengan tiang awan di kala siang dan tiang api saat malam di padang gurun dan belantara. Sepanjang jalan umat-Mu mengeluh kelaparan. Kau tumpahkan dari langit segala makanan. Mereka haus, Kau banjiri mereka dengan air dari celah batu cadas. Sepanjang jalan umat-Mu mengeluh dan hendak kembali ke Mesir. Mereka menuang segala patung dan menyembah lembu emas. Kau beri kepada kami hukum-hukum-Mu dan kami selamat. Sepanjang jalan Kau membawa kami melintasi segala kota dengan kemenangan. Pujian syukur dan nyanyian dipanjatkan kepadamu dari kemah-kemah suci. Di medan perang, Kau beri kami kemenangan dari tiupan sangkakala. Segala kota berkubur runtuh, kuasa-Mu dinyatakan. Ya Tuhan, telah sampailah kami di tapal batas. Mataku telah melihat sungai yang deras, tapi imanku berkata, sedangkan laut Teberau pun terbelah. Kanaan telah terlintas di mata, dan imanku berkata, sedangkan tembok Yeriko runtuh oleh tiupan sangkakala. Aku ingat saat awal Kau memanggilku. Bukankah firman-Mu? Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus Engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Dan aku telah membawa mereka sampai di tapal batas ini, dan hanya tersisa sungai di depan ini, dan kota-kota tak berkubu itu. Ya Tuhan, tetapi di sini Engkau berkata, sungai Yordan ini tidak akan Kau seberangi. Dan aku memohon izin dari-Mu untuk mempersiapkan umat-Mu. Jangan-jangan mereka menyangka aku ini pembohong, atau mereka mengira aku ini pengecut, atau mereka menduga keberanianku telah habis, semangatku telah kendor, hanya karena usiaku telah semakin tinggi. Aku mohon Tuhan, di tapal batas ini,
Berilah lagi kepadaku hikmat seperti saat aku menghadap Firaun yang bengis itu. Berilah aku kesempatan untuk menyiapkan umat-Mu, supaya kalau aku harus berhenti di sini, bukan karena aku tidak melakukan apapun yang Kau perintahkan di depan mata mereka, bukan karena aku telah jenuh sebab terlampau jauh berjalan dan belum tiba di tujuan. Jangan sampai mereka mengira tidak ada tujuan pasti dari semua perjalanan ini. Aku mohon Tuhan, kuatkan aku mempersiapkan dia yang telah Kau pilih untuk membawa mereka mencapai tanah yang Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, supaya jika aku berbicara kepadanya, ia percaya seperti aku percaya saat Kau pertama kali berbicara kepadaku. Aku mohon Tuhan, urapilah mulutku untuk menyampaikan pesan ini, sebab Tuhan, Dialah yang akan berjalan di depan-Mu, dan Dia akan menyertai Engkau. Dia tidak akan membiarkan Engkau dan tidak akan meninggalkan Engkau. Janganlah takut dan janganlah cemas, supaya semua mata kembali memandang kepadamu, dan mereka akan mengikuti langkah Yosua, orang pilihan-Mu itu, hingga tiba di Kanaan. Dan aku berhenti di sini, di batas yang Kau tentukan, sambil bersyukur sebab aku tahu Engkau ada sebagaimana Engkau ada. Engkau setia. Berjalanlah Tuhan dengan umat-Mu ini, sebab Engkau mengasihi mereka dengan kasih yang tak terbatas, kasih yang tak berakhir, kasih yang tak bertepi. Berjalanlah Tuhan di depan umat-Mu, dan berjalanlah wahai umat dengan Tuhan-Mu. Amin. Saya undang jemaat berdiri bersama semua orang percaya di segala tempat sepanjang sejarah hidup dan bergereja ini. Kita ikrarkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dan kita mendengar persembahan pujian solo dari Rimaniar Hetaria. Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2024. Dan sebentar saya akan memberikan persembahan pujian yang berjudul Ocean,
yang dipopulerkan oleh Hillsong United, di mana lagu ini menceritakan tentang seseorang yang dia tengah berjalan atas ketidakpastian. Namun dia berjalan ketidakpastian itu, dia tetap percaya kepada Tuhan. Seperti kita yang sebentar lagi akan menyongsong dan akan memulai kehidupan kita yang baru di 2024 yang penuh dengan ketidakpastian. Namun hanya satu yang pasti bagi kita orang percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saat suka maupun duka, dan mukjizat itu selalu nyata bagi kita. Terima kasih. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet my faith. And there I found you in the mystery, in ocean deep. My faith will stay. And I will come upon your name and keep my eyes above the waves, my God. Where feet my faith and trees around me, and never fail. How you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. Where knows the right, my soul rests in your embrace. For I am yours and you are Surely where my trust is without water, and my walk upon the water, wherever you would only take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my feet will make me stronger. Let me walk upon the water, wherever you would call me. Take me deeper than my feet will ever wander, and my faith will be made stronger in the presence
my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Jemaat yang diberkati Tuhan, Allah telah menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi kita untuk hidup dan berkarya sambil menuai berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Maka di akhir tahun ini, marilah kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana sambil menyatakan rasa syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat itu, dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Ingatlah firman Tuhan ini, berikanlah dari apa yang ada padamu dan bukan dari apa yang tidak ada padamu. Sementara memberi persembahan, jemaat menyanyikan Kidung Jemaat nomor 440, bait 1 dan seterusnya. Bagai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya
seiman, hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Waktu rapat di kepala harun, yang kejangkutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana kami perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Waktu rapat di kepala harun, dan kejangkutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat
bawa persembahan ini dan suruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci menebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, di dalam kebaktian akhir tahun 2023, kami umat-Mu sudah memberikan persembahan syukur. Kami mohon Tuhan terima dan sucikan persembahan ini, agar dapat dipergunakan untuk perluasan pekerjaan-Mu tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus persembahan yang hidup. Kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita dengar persembahan pujian solo dari Wilson Maiseka. Shalom, selamat malam. Pujian dari saya berikut ini, judulnya Goodness of God, suatu kebaikan Tuhan bagi kita semuanya, berkatnya selama tahun ini. Semoga pujian ini bisa memberkati kita semuanya. Tak lupa saya mau mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2024, dan yang pasti God bless all of us. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I know you as a friend, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me.
'cause your goodness is running after me. With my life laid out, I'm surrendered now. I give you everything, oh, 'cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. With my life laid out, I'm surrendered now. I give you everything. Oh, your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah mempersembahkan pujian dalam ibadah kita di malam hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam gumpulan hidup ke depan. Saya mengajak kita masuk dalam perenungan in memoriam, mengenang kasih sayang Allah atas kita semua sepanjang tahun 2023 ini, yang akan kita lanjutkan dengan berdoa syafaat. Saudara-saudara jemaat, mari kita teduhkan hati kita sejenak dan merenungi segala perbuatan Tuhan atas sebuah perjalanan panjang dan seluruh karya bersama, baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan umat, yang hanya akan tinggal kenangan di tahun yang akan kita akhiri. Kini kita berdiri di tapal batas waktu. Kita kenang seluruh jalan yang kita tapaki. Kita kenang juga seluruh pekerjaan pelayanan yang sudah ditunaikan bersama dalam kadar ketaatan dan kesetiaan kita, tapi juga dalam realitas kelalaian dan kealpaan kita dalam merawat kebun anggur kepunyaan Allah. Dalam perenungan itulah, maka biarlah mari mengumpulkan pengharapan baru, mengakhiri tahun 2023 ini dan melangkah di tahun yang baru nanti. Saudara-saudaraku, kenanglah segala sesuatu yang telah terjadi atas kita dan alam ini sepanjang tahun yang akan kita lewati. Jika masih ada duka di hati, bukan berarti hari-hari hidup kita tetap gelap, karena besok di awal tahun 2024 Tuhan masih menerbitkan mentari setiap hari. Jika masih ada cemas di hati, itu bukan berarti setiap hari yang kita lalui adalah kelam. Percayalah, karena Tuhan tetap hidup di hati kita. Jika ada kecemasan, percayalah setelah malam akan tiba pagi dan Tuhan yang melakukan semuanya. Jika ada kegagalan, itu bukan akhir,
tetapi awal merangkai sukses dengan Tuhan. Jika ada kekhawatiran, ingatlah pengharapan baru yang akan tiba di hidupmu. Kami mengajak saudara-saudara, ingatlah bahwa masih ada saudara-saudara kita yang masih berjuang untuk memperoleh hak-hak hidupnya. Masih ada mereka yang berjuang untuk perdamaian di tengah konflik keluarga, konflik suami istri, konflik antar negeri, antar bangsa. Maka marilah kita berdoa, minta Tuhan teduhkan hati setiap kita dan semua saudara lainnya, supaya jangan ada amarah melahirkan dendam, melainkan cinta menuai kasih. Ingatlah masih ada saudara-saudara kita yang ingin mendapatkan keadilan di tengah perjuangan hidupnya. Mari kita berdoa, berharaplah pada hikmat Tuhan, dan doakan mereka yang berjuang bagi keadilan. Doakan mereka yang ada di lembaga pemasyarakatan. Ingatlah bahwa masih ada saudara-saudara kita yang berjuang ingin kesehatan karena sakit dan lemah fisik. Lakukanlah segala sesuatu sesuai apa yang seharusnya dilakukan, dan doakanlah mereka yang sakit dan lemah, sambil ingatlah orang miskin dan layanilah mereka. Atas semuanya itu, sebagai orang-orang percaya, adalah bijak bila di saat ini kita tunduk di hadapan Allah dan melafazkan nada syukur atas segala bentuk pernyataan dan perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa di tengah berbagai situasi yang kita hadapi. Marilah kita diajak untuk berintrospeksi terhadap segala keterpanggilan kita dalam menjalani hidup ini. Kita patut bertanya, sejauh mana peran dan fungsi yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Maka kini, hentikan panas hati. Mari sejukkan hati dengan senyum, dan rangkullah orang bersaudara. Pulihkanlah relasi, teguhkanlah cinta dalam rumah. Semaikan doa dan taburlah harapan di dalam keluarga, karena itulah yang memelihara kita selama ini. Selesaikan semua yang harus diselesaikan, tambahkan yang harus ditambahkan, bagikanlah yang harus dibagi, sebab kita tidak akan berkekurangan dalam berkat apapun. Maka teguhkan hati dan akhirilah tahun ini dalam syukur. Rencanakan kasih-Mu di tahun depan dengan Tuhan, dan kerjakanlah kasih-Mu itu di tahun baru dengan Tuhan. Dalam semuanya, berserulah bersama denganku, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan menolong kita mengakhiri tahun ini dan berjalan ke tahun yang baru sambil memohon kasih setianya yang tidak terbatas, dan peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu, dan sendengkanlah telinga-Mu kepadaku. Dengarkanlah perkataanku dalam doa ini, Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami tunduk di hadapan-Mu dalam persekutuan jemaat yang kudus di ibadah ini. Kami bawa semua rasa syukur dan terima kasih kami, mempersembahkannya hanya untuk-Mu, di takhta-Mu yang suci dan kudus dalam rumah-Mu ini. Kami menyembah Engkau sebagai umat-Mu yang telah Kau selamatkan. Kami menyembah Engkau dalam kebersamaan sebagai keluarga-keluarga yang Kau selamatkan. Kami menyembah Engkau dan bersyukur atas tiap kerja dan pengabdian yang telah Kau tuntun sepanjang tahun ini. Kami menyembah Engkau yang telah memberkati kami dalam pergumulan studi dan perjuangan masa depan, dan kami menyembah Engkau selaku hamba-hamba-Mu yang rendah. Ya Bapa, biarlah Engkau dimuliakan atas segala sesuatu yang telah kami dapati dari-Mu sepanjang tahun 2023 ini. Biarlah kasih-Mu menjadi sempurna atas segala sesuatu yang telah kami lakukan di dalam tahun 2023 ini, dan biarlah cinta-Mu
yang terus menghangatkan kami untuk mengakhiri tahun ini dan melangkah ke tahun yang baru di tahun 2024. Kami telah berusaha ya Tuhan, atas tiap-tiap panggilan hidup yang Kau percayakan. Kami telah berusaha melabakan segala karunia dan talenta-Mu di sepanjang tahun ini, dan kami mencapai apa yang harus kami peroleh dari-Mu sebagai berkat, dan kami memahaminya sebagai cara-Mu memelihara kami dan mengajari kami tetap setia sebagai hamba-Mu. Ya Tuhan, Bapa kami yang kudus, kami berdoa kepadamu dan membawa juga kepada Tuhan semua rasa hati kami sepanjang tahun ini. Karena di duka kami Tuhan hibur dan kuatkan, di sedih kami Engkau memberikan kepada kami penolong, di tiap kecemasan kami Engkau menumbuhkan harapan, di tiap rasa kecewa kami Engkau hadir dan memberikan kami terang yang menyanggupkan kami bangkit kembali, dan di tiap harap kami Engkau ada dan memberikan kami kekuatan untuk terus melangkah sebab Engkau beserta kami. Kami mengalami semuanya itu di sepanjang tahun ini. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, biarlah Engkau sajalah yang menerima segala pujian dan syukur kami, sebab Engkau sajalah yang kami sembah. Engkau yang memulai hari ini dengan kami di tahun 2023, dan Engkau yang mengakhiri tahun ini pun dengan kami dalam hari-hari berkat-Mu ini. Sempurnalah perbuatan-Mu dalam hidup kami, dan sempurnalah kuasa-Mu di tengah-tengah pergumulan kami tiap-tiap hari. Kami sadar dan mengerti masih banyak kelemahan yang kami lakukan. Oleh keterbatasan kami masih sering mengambil keputusan-keputusan yang keliru. Masih ada hal-hal yang kami lakukan itu menduka citakan hati orang lain, mengecewakan orang-orang yang hidup dengan kami, bahkan meresahkan mereka yang bekerja dengan kami. Bahkan sebagai hamba-hamba-Mu dalam gereja-Mu ini pun, kami belum dapat merangkul semua domba-domba pilihan Tuhan ini untuk bersekutu bersama-sama dalam jemaat-jemaat yang kudus. Dan kami percaya di dalam segala kelemahan, kealpaan, kegagalan kami itu, Engkau tetap ada, dan Engkau yang menghibur mereka yang kecewa oleh karena kami, mereka yang putus asa oleh karena kami, mereka yang terhilang oleh karena kami, dengan tetap mengajarkan kepada kami, merangkul mereka lagi, membimbing mereka lagi, menghimpun mereka lagi, supaya kami bersama-sama hidup dalam rangkulan kasih Allah yang sejati, kasih Allah yang menyelamatkan dan mengutuhkan hidup kami. Semua itu pun kami alami dalam rumah tangga kami pula. Dan karena itu kami percaya sampai di penghujung tahun ini, Tuhan yang akan melakukan segala sesuatu itu baik kepada kami. Sebab itu ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu di penghujung tahun ini, oleh kasih sayang-Mu yang besar, ampunilah dosa-dosa kami. Tebuslah kami ya Tuhan Allah, supaya kami mengakhiri tahun ini sambil menggenggam berkat pengampunan dan keselamatan daripada-Mu, dan kami melangkah ke tahun yang baru dengan jaminan kebebasan dan keselamatan dari Allah, dengan tetap ingat oleh Roh-Mu kami akan dituntun untuk tidak melakukan segala sesuatu yang menimbulkan dosa kepada Tuhan, dan karena itu memberikan rasa penyesalan, duka cita, kekecewaan kepada sesama kami. Dan biarlah kami tetap kedapatan sebagai hamba-hamba-Mu yang setia. Ya Bapa Tuhan kami telah siap untuk melangkah ke tahun yang baru, dan semuanya itu kami lakukan dalam kesediaan kami datang ke hadapan Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah Roh-Mu lah yang membuat kami mengerti segala sabda-Mu sepanjang tahun ini, supaya kami mengakhiri tahun ini dalam kekuatan iman yang sudah Tuhan tumbuhkan, dan kami masuk ke tahun yang baru dengan iman yang kuat
dan kokoh, supaya tantangan apapun di tahun yang baru itu dapat kami hadapi dengan tetap memelihara iman demi nama Yesus Kristus. Semua yang menjadi dambaan dan harapan kami atas tahun rahmat-Mu yang baru di 2024, kami taruhkan kepada Tuhan saat ini demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Peliharalah ketika kami hidup di tengah-tengah negeri-negeri kami, di tengah-tengah jemaat-jemaat kami. Peliharalah ketika kami tetap hidup di tengah-tengah kota kami, daerah kami dan bangsa ini. Karena itu, bersamalah dengan kami semua untuk menggumuli segala tanggung jawab bermasyarakat kami di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara kami. Dan pimpinlah pemerintah kami pun. Kami doakan pemerintah kami di bangsa ini untuk Tuhan, pemerintah kami di Provinsi Maluku dan Kota Ambon kepadamu, dan terutama dalam bersama-sama dengan semua elemen negara ini, aparat TNI, Polri dan seluruh masyarakat, melaksanakan dan menyelenggarakan agenda-agenda demokrasi yang sedang berlangsung dan akan mencapai puncaknya di tahun 2024 nanti. Kami tahu di tapal batas ini, Engkau menentukan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang setia, yang akan melakukan tugas-tugas mereka ke masa depan juga dengan setia, baik atas kota ini, atas daerah kami, pun atas bangsa kami. Dan nyatakanlah kehendak-Mu dalam memilih pemimpin-pemimpin yang baik dan bijaksana untuk sejahteranya kota yang setiap waktu kami doakan demi nama Yesus Kristus. Tuhan Maha Pengasih, kami percaya bahwa kami akan mengakhiri tahun ini dalam segala tanggung jawab pelayanan bergereja sebagai hamba-hamba-Mu di seluruh gereja Protestan Maluku, juga di Klasis Kota Ambon. Dan kami akan memasuki tahun yang baru sambil tetap melaksanakan tugas-tugas bergereja yang oleh karena nama-Mu Engkau telah mempercayakan kami untuk melakukannya. Sertailah semua hamba-Mu di semua jemaat, di semua klasis, dan pimpinlah mereka untuk tetap melaksanakan tugas memberitakan Injil-Mu, melayani seluruh sakramen gereja-Mu, melaksanakan tugas-tugas pelayanan kasih, menumbuhkan iman umat dan menggembalakan mereka untuk tetap hidup sebagai gereja Tuhan yang hidup, gereja Tuhan yang satu, gereja Tuhan yang terus menjalankan misi-Mu yang agung itu. Karena itu ya Allah Bapa kami bawa semua ini sebagai permohonan kami di tapal batas waktu ini, dengan harapan pasti Engkau yang berjalan mendahului kami. Oleh Roh-Mu kami minta, kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami Tuhan. Jauhkanlah rasa takut dan cemas dari kami bersama-sama. Melangkahlah di depan kami karena kami akan mengikut Engkau melewati tahun ini, memasuki tahun yang baru. Semuanya akan kami lakukan demi nama Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga melakukan bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, saya undang berdiri. Mempersiapkan kita menyambut pengutusan dan berkat dari Allah, kita kidungkan bersama dua sahabat lama 135. Jaga langkah
jemaat Tuhan, perjalanan hidup di tahun 2024 adalah misteri kehidupan. Namun bagi setiap orang percaya yang tahu bagaimana menghitung hari dengan bijaksana, akan tetap berpegang teguh pada janji penyertaan Tuhan, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu arahkan hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, terimalah janji berkat penyertaan-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jemaat disilakan duduk untuk doa syukur. Saya mohon izin atas nama MPH Sinode GPM, kami ucapkan selamat merayakan Natal Kristus, selamat mengakhiri tahun 2023, dan selamat memasuki serta menjalani hidup di tahun baru 2024. Kasih Allah beserta saudara-saudara semua. Shalom.